Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah mengikuti satu kajian Islam semata-mata kita niati untuk tholabul ilmi, karena tholabul ilmi merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Patutnya juga kita bersyukur karena pada hari ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang kesekian kalinya, semata-mata semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sang revolusioner akbar, penggebrak dari jalan kejahiliaan menuju jalan keislaman, yakni ad-dinul Islam. Sahabat mugab yang dirahmati oleh Allah, ada satu kewajiban bagi setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan apapun keadaannya, bagaimanapun dia, dimanapun tempatnya. Kewajiban tersebut adalah sholat. Syarat sahnya sholat salah satunya adalah kondisi harus bersuci, harus suci baik badan maupun pakaian. Lah, bagaimanakah cara mensucikan badan? Bagaimanakah cara mensucikan tubuh? Salah satunya dengan berwudu. Lalu ada beberapa hal yang bisa mencegah seseorang itu tidak bisa untuk berwudu. Misalnya, kondisinya dalam keadaan sakit, atau memang benar-benar tidak ada air sama sekali, ataupun ada air namun air tersebut akan digunakan untuk qadhil hajah, untuk toileting atau untuk kepentingan yang lain, yang mana tidak ada air selain air tersebut. Maka sebagai orang Islam, apakah kita boleh untuk meninggalkan sholat ketika dalam kondisi seperti ini? Sahabat mukab yang dirahmati oleh Allah, syariat Islam adalah syariat yang sangat dimudahkan oleh Allah. Ketika kita tidak bisa melakukan satu hal karena sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi satu keringanan kepada kita. Dalam arti kita diberi rukhsah, diberi keringanan untuk melakukan ibadah tersebut. Sahabat mugab, lalu ketika orang itu tidak bisa berwudu dikarenakan beberapa hal, lalu bagaimanakah cara menggantinya? Ya, mungkin sahabat mugab semuanya sudah pernah dengar dan bahkan sudah pernah dipelajari di dalam kelas. Diganti dengan tayamum. Nah, supaya pemahaman kita lebih luas lagi, apa sih sebenarnya tayamum itu? Baik, sahabat mukam yang dirahmati oleh Allah, pengertian tayamum adalah, kalau diartikan secara bahasa, berarti al-qasdu, yang artinya menyengaja. Tetapi kalau diartikan secara istilah atau secara hukum fikih, tayamum adalah menyengaja melakukan sesuatu dengan menggunakan debu yang suci. Lah, dalam Al-Quran
Surat An-Nisa sudah diterangkan, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Maka apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu, bertayamumlah. Nah, menggunakan apa tayamum itu, sahabat Mugab? So'idan thayyiba, menggunakan debu yang suci. Diksi dalam Al-Quran itu menggunakan kata so'idan, bukan menggunakan kata turoban. Kalau dalam segi bahasa Arab, so'idan berarti debu, sedangkan turoban itu adalah tanah. Jadi tayamum itu menggunakan debu, bukan menggunakan tanah. Loh Ustadz, apa bedanya debu dengan tanah? Sahabat Mugab yang dirahmati oleh Allah, kalau debu bisa kita dapati di mana saja kita berada. Beda dengan tanah. Ada beberapa tempat yang tidak ada tanah. Salah satu contoh, ketika kita dalam berkendara, naik pesawat, debu bisa kita dapati di situ. Entah itu di dinding pesawatnya, atau mungkin di jendela pesawatnya itu, atau mungkin di kursi yang ada meja makan. Itu juga ada debunya. Sehingga syariat Islam ini sungguh-sungguh sangat sempurna, sahabat Mugab. Tidak akan pernah memberatkan bagi pemeluknya. Tidak akan memberatkan bagi kaum Islam. Maka daripada itu, tayamum di sini menggunakan debu. Lalu kriteria debu yang bagaimana? So'idan thayyibah. Tidak semua debu bisa digunakan untuk bertayamum, sahabat Mugab. Hanya debu yang suci. Tentunya dalam hal ini suci dari hadas, suci dari najis. Nah, contoh, kita tayamum menggunakan debu yang di atas kuburan, tidak boleh. Karena tanah di atas kuburan dihukumi najis. Ya, kita tayamum menggunakan debu yang ada di dalam toilet misalnya, itu juga dihukumi tidak boleh. Lah, makanya debu yang kita gunakan untuk tayamum adalah tentunya debu yang bersih. Baiklah sahabat Mugab, setelah kita tadi sudah panjang lebar membahas tentang pengertian tayamum, sudah membahas tentang diperbolehkannya tayamum, maka kali ini kita akan mempraktekkan tata cara tayamum. Seperti yang saya terangkan tadi, tayamum adalah bersuci menggunakan debu. Nah, debu bisa di mana saja asalkan didiagnosa atau dianalisis debu tersebut suci. Di sini saya contohkan sahabat Mugab, tata cara yang pertama adalah dengan menempelkan dua telapak tangan kepada tempat yang disinyalir ada debunya. Contoh, boleh ditiup, boleh tidak, karena ada beberapa riwayat yang mengatakan Rasulullah pernah bertayamum tidak pakai ditiup. Ada juga riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah bertayamum terlebih dahulu ditiup. Nah, kalau ditiup boleh. Kemudian dengan menempelkan, mengusap wajah sekali usapan. Seperti ini, ya. Masuk. Ya, cukup. Nah, setelah itu sahabat Mugab, dengan menempelkan kedua telapak tangan di tempat yang lain. Kalau tadi saya tempelkan di atas sini, maka untuk tempelan yang kedua kita yang di bawah. Kok boleh ditiup, boleh enggak? Di sini kami tiup. Kemudian kita tempelkan tangan jalan sampai ke siku. Kemudian kita balik. Ya.
kemudian ya selesai. Nah seperti itu sahabat mukam. Nah sekedar pemberitahuan, ada yang menyatakan tayamum boleh hanya sampai tangan, sampai sini, ya. Ada yang mengatakan, satu riwayat mengatakan boleh sampai siku. Nah, bahkan ada yang mengatakan tayamum mengusap tangannya harus sampai sini. Ya. Ketiga-tiganya benar. Karena semuanya kita ambil hikmahnya. Mungkin kalau yang pakai sampai sini kita hanya pakai lengan panjang. Kalau yang pakai sini pakai siku sampai siku harus membuka lengan baju. Lah ini sahabat mugab, semuanya adalah keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Nah, oleh karena itu keringanan-keringanan yang sudah ada ini hendaklah kita syukuri dengan tetap menjalankan perintahnya semaksimal mungkin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Atazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.